Monggo silahkan yang mau komentar-komentar di sini, silahkan komentar sebanyak-banyaknya, karena komentarnya sekarang dibaca, komentarnya sekarang diupload, komentarnya sekarang dibahas ya, dibikin konten. Ini yang punya channel lagi nggak enak badan ya, di rumah saja bikin kontennya, membuat konten dari komentar yang masuk. Mari kesempatan kali ini silahkan membuat komentar ya. Tentunya komentar yang enak, yang sopan gitu. Soalnya nek komentar sing rodok piye ngono kuwi rasane makbur. Nek komentar sing rodok piye nu atine rasane kaya arep ucul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita tadi cek darah dulu. Nah, tadi berangkat ke puskesmas karena kita kembalikan lagi ke dokternya yang kemarin meriksa hari Rabu. Ternyata panasnya nggak mau turun-turun. Kenapa gitu? Sama dokternya disuruh cek laboratorium, cek darah. Nah, hari ini tadi langsung cek darah. Sebetulnya kita bikin video ini masih pusing ya dulu, masih pusing gitu, masih nggak enak banget badannya. Tapi kita harus mau nggak mau harus tetap beraktivitas walaupun kecil-kecilan, walaupun sedikit-sedikit, walaupun sebisanya sambil duduk seperti ini gitu, sambil harus tetap beraktivitas. Ke kamar mandi harus sendiri, ngambil minum harus sendiri, ngambil makan harus sendiri, minum obat harus sendiri, walaupun ya tetap dilayani dulur, dilayani terus kemana-mana mau ngapain juga dilayani terus. Mau bikin video kayak gini ya disiapkan segala sesuatunya, tapi mau nggak mau kita harus mandiri ya dulur. Kita jangan sampai menyusahkan siapapun sampai titik darah penghabisan. Kita itu kalau bisa jangan sampai menyusahkan, baik itu siapapun, anak, istri, keluhan apa itu sebisa mungkin kita hindari dulu. Jadi kalaupun kita mengeluh atau mengadu gitu, meratap itu hanya kepada Allah saja dulu. Jadi kepada orang tua, kepada sanak saudara, famili, anak istri itu kalau bisa jangan dikeluhi, jangan diratapi, jangan direpoti ya dulu. Walaupun apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, oke? Langsung kita mulai pelan-pelan ya dulur, berinteraksi sama sahabat-sahabatku di seluruh Nusantara, subscriberku yang komentar di kolom komentar YouTube. Nah, saatnya lah kali ini kami ini ya dulur berinteraksi. Mohon maaf kalau sebelum-sebelumnya kita jarang sekali berinteraksi seperti ini ya dulur. Kalau ada apa-apa, kalau ada pesanan atau ada apa gitu langsung kerjain. Nah kalau sekarang justru kita lebih konsen ke menjawab komentar ya dulur. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya ya dulur ya. Untuk pesanan, tanya-tanya, untuk telepon atau untuk WA langsung di direct saja ke Mas Picing ya dulur. Jadi kita tidak bisa menerima WA, tidak bisa menerima telepon, baik yang sudah pesan ataupun yang belum pesan ataupun yang mau pesan langsung direct ke Mas Picing ya dulur. Jadi di YouTube kami kan ada 2 nomor handphone, ada 2 nomor WA tuh, nomor saya sama nomor Mas Hufron Picing. Nah, langsung ke Mas Hufron Picing aja ya dulu. Baik yang sudah pesan atau lagi dalam proses, langsung ke Mas Picing. Mohon maaf sekali. Oke dulur, kita mau membacakan komentar-komentar yang masuk. Dan kita
langsung membahasnya. Oke. Oh iya ya dulur, untuk meneruskan informasi tadi, lab darahnya oke hasilnya dulu. Jadi hanya trombositnya turun dikit, tapi levelnya masih bisa dirawat jalan. Jadi belum cukup syarat untuk dirawat inap. Jadi kita diminta pulang untuk rawat jalan di rumah. Gitu dulu. Yang kita bahas pertama kali adalah Om tolong beri tutorial untuk rangkaian cara rakit power amplifier yang bisa buat aki plus listrik. Saya ingin tahu cara saklarnya di antara dua supply tersebut. Saklarnya di antara dua supply tersebut. Oh, jadi saklar geser ke kanan untuk listrik, geser ke kiri untuk aki. Oke. Kita akan memberikan gambaran dulu ya dulur. Jarang sekali dalam dunia elektronik dipasang saklar geser kanan ke listrik, geser kiri ke aki. Sangat jarang sekali. Karena ada kemungkinan suatu saat nanti kelupaan tidak menggeser dan hasilnya akan kebakar. Biasanya kalau kita kalau kita membuat atau standarnya kalau alat itu menggunakan listrik dan juga menggunakan baterai, biasanya menggunakan colokan. Nah, colokan di situ sudah ada switchnya. Jadi sebetulnya colokan itu double switch. Jadi dia itu begitu dicolok colokan listrik, otomatis akan memutus instalasi baterai yang ada di dalam baterai tersebut. Misalkan kayak contohnya radio Philips zaman dulu atau radio Noble zaman dulu, radio Aiwa zaman dulu. Saya ingat sekali dulu waktu masih kecil itu. Jadi di situ ada baterainya 4, terus ada colokan listriknya. Nah, begitu kita belum ada listrik, kita masih menggunakan baterai 4 itu. Tapi begitu kita begitu bonggolnya colokan listrik itu kita colokin, ternyata mati total. Jadi baterai itu nggak connect. Begitu bonggol colokan AC itu kita cabut, baterai itu connect lagi. Nah, ternyata switchnya ada di situ dulu. Tapi kalau misalkan mau dibuat konvensional ya, model semacam itu ya bisa, gampang sekali tuh. Tinggal kita bikin switch, geser kiri untuk baterai, geser kanan untuk aki. Saran kami kalau misalkan membuat power menggunakan baterai, kita nggak usah ribet-ribet. Kita kalau misalkan masih pemula, nggak usah berpikir yang terlalu jauh. Kita bikin dari power yang menggunakan IC saja. Jadi kita membuat power menggunakan IC yang kita beli di toko elektronik. Tanya kepada yang jual di situ, Mas, saya mau beli kit power DC 12 volt yang menggunakan IC. Pasti nanti banyak sekali ditunjukkan, ada yang TDA, terus ada yang KIA, macam-macam banyak sekali nanti. Jadi kita hanya cukup 12 volt, nggak usah tambah aksesoris apapun, nggak usah tambah regulator apapun, langsung colok 12 volt udah nyala. Kalau mau pasang listrik, kalau mau dipakai listrik, tinggal pasang trafo atau adaptor, udah aman. Itu yang paling simpel itu. Terus yang kedua, komentar yang kedua, Mas, saya subscribe sampean, setiap ada video saya tonton. Saya mau nanya, apakah kalau ngetap transistor sama kayak transistor final enggak masalah? Enggak masalah dulu. Jadi misalkan tapnya itu misalkan finalnya itu Toshiba, yang dipakai buat ngetap juga transistor Toshiba, boleh dulu, enggak masalah. Misalkan final kita Sanken, yang dibuat ngetap juga Sanken, ya boleh dulu.
Cuman biasanya kan tap itu nggak panas, transistor tap itu adem. Kalau misalkan menggunakan sama-sama transistor final ya biasanya tidak efisien kan gitu tuh. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum, malam Mas. Nanya, Mas, power saya 400 watt pakai TR final Sunken 2 set, trafo donat 28 volt, pakai elko 6 biji. Apa dia kelebihan elko? Jika dikencengkan suaranya kok malah pecah. Kelebihan elko itu sebetulnya lebih bagus dulu. Jadi elko lebih banyak itu lebih bagus. Cuman kan gini, masa iya sih kita mau merakit sebuah power amplifier elko-nya sampai turah-turah kan gitu. Nah, makanya kita biasa ngebuat power itu menggunakan aturan-aturan yang standar saja. Intinya kelebihan elko itu justru suaranya lebih bagus dulu. Bukan berarti kok tambah sempit atau apa. Berarti voltasenya memang kurang besar dulu. Setahu saya kalau 400 watt untuk Safari itu bukan di 28 volt dulu. Biasanya dipasang di 32, 45. Kalau enggak 32, 45 dulu. Kalau di 28 volt ya tentu masih kurang dulu untuk setrumnya, untuk arusnya. Pertanyaan lagi dari Mas Yayan Channel. Mas, kalau genset 3000 watt AVR tidak bekerja, gensetnya yang harus diganti atau AVR-nya yang harus diganti? 3000 ini bensin atau solar dulur? 3000 ini 3000 merek Denyo atau merek RRT atau generator bensin, generator yang bawaan genset bensin. Nah, ini masih banyak sekali pertanyaan yang muncul dari pernyataan Mas Yayan ini. Soalnya gini dulur, saya pernah ngeson sampai bertahun-tahun itu menggunakan generator 3000 watt tapi mereknya Denyo dulur. Itu nggak usah pakai AVR udah oke. Untuk trafo 20 ampere dulu. Untuk trafo 20 ampere, monitornya 15 ampere. Mantap udah. Pernah saya menggunakan itu tanpa AVR, jadi hanya pakai dioda saja. Tapi diesel odong-odongnya saya pakai Yanmar waktu itu. Udah mantap, lampu 20 biji nyala, lampu yang panjang-panjang itu. Speakernya menggunakan 15 in kali 4, 12 in kali 4. 3000 watt, 3000 VA. Bayangin dulu. Mereknya Denyo. Tidak menggunakan AVR, langsung menggunakan dioda kiprok saja. Mantap dulu. Oke, jadi kalau misalkan AVR-nya yang rusak, dilangsungin aja, nggak usah pakai AVR, pakai dioda kiprok sementara. Oke, dari Mas Bari. Mas Soleh, saya mau rakit power driver SOCL 504, Toshiba 5 set. Apakah mampu disuplai trafo donat 65 volt? Kurang dulur. 5 set 65 volt kurang, paling tidak 8 set. Nah, 8 set atau 10 set kalau menggunakan 65 volt. Apalagi 20 ampere dulu. Kalau 5 set masih kepanasan. Oke. Ini Mas Raffi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Bro, nanya Mas Bro. Power saya 400 watt pakai TR Sunken 2 set trafo donat. Oh, ini yang tadi. Mas Fendi, Mas saya punya SOCL 504 5 set Sunken TEF 15 pakai 12 in Legacy. ACR Pro 2. 12 in Legasinya 2. Untuk rumahan agar bisa jeduk. Nah, ini hati-hati dulur. SOCL 504 legasinya ini 12 in 2, sedangkan legasi itu dia double coil. Legasi itu kalau tidak salah satu koilnya 8 ohm, berarti kalau di paralel dua-duanya dinyalakan berarti 4 ohm. 4 ohm itu kalau misalkan dua-duanya dinyalakan berarti udah
Ohmnya udah habis. Ini kepanasan ini pastinya powernya. Untuk rumahan agar bisa jeduk, masih ada ACR Pro. Nah, ini solusinya gini dulur. Legasinya pakai satu aja, ACR Pro-nya di seri, udah aman. Jadi pakai satu, legasinya pakai satu, ya kan? Yang 12 in ACR Pro-nya di seri. Atau kita pakai 2 driver. Pakai 2 driver aja dulu. Yang driver satu dipakai buat ACR, yang driver satu dipakai buat legasi 1. Yang driver 2 dipakai buat legasi 2, ya. Yang ACR Pro ya, masukin di channel 1 dan masukin di channel 2 kan satu-satu. Tapi dihambat 22 UF. Selanjutnya komentar dari Chandra Seher. Yang aku alami lebih banyak elko, suara yang dihasilkan jauh lebih detail. Walaupun secara budget memang tidak efisien, tapi jika tujuan merakit power amplifier demi mengejar detail semua lini frekuensi suara, bagiku gak masalah. Oke, ya ini betul. Pemburu son, dulur-dulur, besok sudah Ramadan. Tidak ada salahnya kesempatan yang mulia ini saya sampaikan mohon maaf dengan segala khilaf dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke. Dari pemburu son, horor. Oke, terima kasih, videonya sudah selesai. Sudah membaca komentar banyak sekali yang sudah masuk. Ini video yang masuk sudah, ini komentar yang masuk sudah banyak. Besok kita buat konten lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kita buat kontennya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Monggo silahkan yang mau komentar-komentar di sini, silahkan komentar sebanyak-banyaknya, karena komentarnya sekarang dibaca, komentarnya sekarang di-upload, komentarnya sekarang dibahas ya, dibikin konten. Ini yang punya channel lagi nggak enak badan ya, di rumah saja, bikin kontennya membuat konten dari komentar yang masuk. Mari kesempatan kali ini silahkan membuat komentar ya, tentunya komentar yang enak, yang sopan gitu. Soalnya nek komentar sing rodok piye ngono kuwi rasane makbur. Nek komentar sing rodok piye nu atine rasane kaya arep ucul ya. Oke dulur, aku minta doane semoga cepet-cepet disembuhkan ya dulur, ben iso kembali lagi ke bengkel, ben iso kembali lagi membuat konten-konten yang menarik, biar bisa membuat hiburan-hiburan yang lucu ya dulur. Nah hiburan ya lucu harusnya. Oke. Semoga berkah semuanya ya dulur di hari Ramadan ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni ya, segala kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.